Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau membahas tuntas tentang head nozzle guys ya, karena sebelumnya memang sudah sering saya bahas, tapi kali ini akan saya kaitkan dengan masalah yang sering kalian temui ya. Saya tahu masalah-masalah yang kalian alami itu berkat teman-teman yang sharing pengalaman setting karbunya di kolom komentar ya, dan banyak juga yang bertanya tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan head nozzle. Sebenarnya sudah sering saya bahas, namun lagi banyak sekali yang bertanya di kolom komentar tentang settingan RPM bawah guys ya. Head nozzle ini kita concern dulu di settingan RPM bawah, karena untuk RPM atasnya itu walaupun berpengaruh tapi dia kebantu sama main jet kemudian jarum, jadi itu banyak yang enggak terlalu bermasalah untuk RPM atas ya, tapi kebanyakan masalah saya lihat di kolom komentar di berbagai video saya yang mempersalahkan di RPM bawah. Jadi kita fokus di RPM bawah dan dikaitkan dengan si head nozzle ini ya, karena ini merupakan kunci dari settingan karbu. Kita mau setelahnya irit ideal atau mau helikopteran kayak video saya yang sebelumnya. Itu kenapa sebelumnya saya upload dulu video check soundnya guys ya. Jadi kemarin saya udah coba-coba beberapa head nozzle, saya coba-coba akhirnya dapat 3 garis besar, ada yang irit, ada yang ideal, ada yang boros banget guys ya. Tapi semua itu masih cukup layak untuk digunakan sehari-hari. Yang tidak layak digunakan sehari-hari nggak akan saya ceritakan di sini, oke? Jadi pertama kita akan berangkat dari masalah yang sering kita temui dulu ya. Lalu akan saya bahas apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Kita mulai yang pertama adalah masalah yang umum terjadi di saat menyeting karbu PWK. Bahkan saya lihat banyak sekali yang mengalami di karbu PE28 guys. Padahal karbu PE28 itu sepengalaman saya itu sangat gampang untuk disetting. Yaitu apa? Pilot jet yang selalu minta ukuran yang paling kecil ya. Jadi setelah kita ganti pilot jet yang kecil itu settingan RPM bawah tetap basah guys. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita review dulu bagaimana cara untuk menyetel angin ya. Cara menyetel angin kita nahan gas dulu sedikit ya, supaya RPM gak mati ketika kita nutup setelan angin. Kita tahan gas sedikit, kemudian kita tutup setelan angin seperti biasa ya, kayak gitu. Kita tutup, setelah RPM turun kita buka setelan angin sampai RPM teriak paling tinggi. Begitu cara untuk nyetel angin yang paling benar dan paling cocok untuk setiap karbu yang pernah saya coba. Nah, ketika nyetel angin ini yang dominan dia menyuplai bahan bakar itu bukan lagi pilot jet ya, tapi bisa kita lihat itu sudah head nozzle dan jarum ya, karena ini sudah ngebuka kayak gitu. Jadi kebanyakan zaman dahulu kala itu yang menjelaskan yang paling berpengaruh ke setelan angin itu adalah pilot jet ya. Dari dulu saya belajar karbu kebanyakan yang menjelaskan seperti itu. Ternyata setelah saya ngulik-ngulik, yang paling berpengaruh saat nyetel angin itu adalah head nozzle dengan jarumnya guys. Jadi kenapa settingan RPM bawah selalu basah padahal pilot jet ukurannya sudah kecil? Jawabannya adalah karena celah antara jarum dengan head nozzle-nya itu terlalu besar. Alhasil di sana head nozzle itu menyuplai bahan bakar yang sangat banyak ketika bukaan gas saat nyetel angin ya. Akibatnya apa? Nanti setelan angin itu akan minta gede banget guys. Soalnya ini saya kasih contoh yang ekstrim ya. Ini adalah head nozzle sudah saya modif ekstrim, udah saya pendekin paling pendek banget. Kemudian lubangnya udah saya bore up juga, udah saya obok-obok. Pokoknya ini gede banget. Ini buat contoh aja ya guys ya, jangan ditiru soalnya ini nggak bakal cocok untuk sehari-hari. Ini hanya untuk eksperimen saya ya guys ya. Nah, misal ya nozzle-nya itu celah dengan jarumnya segede ini, misal. Nah, ini kalau kita pasang nanti ketika kita setel angin itu nggak bakal dapat setelan angin guys, nggak bakal dapat RPM yang teriak ya. Jadi sampai settingan angin copot itu nggak bakal dapat setelan angin yang ideal pokoknya. Nah, misal asalnya pakai pilot jet 38 sesuai rekomendasi saya, kalau pakai Suzuki Satria FU ya, P28 di Suzuki Satria FU, pilot jetnya patokannya di 38 atau 40. Nah, kalian pasang itu yang pertama. Kemudian setelah kita coba, ternyata RPM bawah itu masih basah banget guys. Sampai setelan angin copot itu belum dapat RPM yang meraung. Kemudian kita turunkan
dari 40 38 turun lagi 35 32 turun lagi 30 terus baru dapat RPM ngeraung pas pakai pilot jet 25 misalnya ya. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Nah, karena dapat setelan angin di sana kita pasti akan merasa akhirnya ketemu setelan angin nih, pilot jet ukuran 25, main jet tetap misalnya ya, jarum klipnya tetap di tengah. Nah, ketika kita lepas gas, jadi saat nyetel angin kan agak dibuka gas. Ketika lepas gas itu RPM nggak bakal langsung turun guys, bakal nyangkut. Kenapa nyangkut? Karena ketika skep nutup itu yang dominan bekerja adalah pilot jet. Tadi pilot jet kita pakai ukuran 25 ya, dan setelan anginnya sangat gede. Otomatis itu akan membuat setelan kering ya. Jadi lebih banyak udara yang masuk dibanding bahan bakar. Itu akan mengakibatkan RPM ngegantung atau ngegerung. Nah, itu jadi berkaitan ya. Kenapa banyak kasus karbu RPM bawah ngegerung, RPM lambat turun ketika nutup gas, itu adalah penjelasannya kayak gitu. Jadi karena efek celah antara jarum dengan head nozzle yang terlalu besar mengakibatkan RPM bawah sangat basah, kita paksakan mengejar dapat ideal itu dengan cara mengganti pilot jet ukuran yang kecil. Akibatnya kayak tadi ya, ketika kita gas mengebuka itu emang ideal, udah pas, nggak masalah. Tapi ketika gas nutup, dia kan yang bekerja cuma pilot jet, head nozzle dengan jarum itu tidak bekerja ya. Anggap saja tidak bekerja karena di sini peran tinggi head nozzle ya, karena head nozzle agak muncul ke atas gitu. Di sana saat skep nutup, head nozzle itu enggak berperan, kita anggap seperti itu ya. Jadi yang peran utamanya ketika skep nutup itu adalah pilot jet, sesuai penjelasan saya di video-video sebelumnya. Jadi seperti itu ya, dua masalah sudah kita jawab. Yang pertama, kenapa pilot jet selalu minta ukuran kecil tapi RPM bawah tetap basah ya. Yang kedua, langsam atau RPM lambat turun, jadi ngegantung, ngegerung kayak gitu. Itu masalahnya sama, celah antara jarum dengan head nozzle yang terlalu besar. Nah, itu yang pertama. Oke, itu kalau terlalu besar. Sekarang kebalikannya, bagaimana kalau celah antara jarum dengan head nozzle itu terlalu kecil? Apa yang akan terjadi? Di sini saya akan pakai contoh head nozzle yang ini bawaan PE28. Ini sebenarnya ideal ya, cocok dengan jarum JJH, nggak ada masalah apapun. Misal ini kalau celahnya kekecilan ya, misal kalau celahnya kekecilan, otomatis bensin yang lewat antara di celah ini itu sedikit ya. Nah, ketika setel angin, kita itu akan cuma dapat setelan anginnya itu sedikit ya. Misalnya baru diputer sedikit, belum juga setengah putaran itu RPM udah ngegerung, atau bahkan kita putar ke kiri, RPM itu malah turun karena kebanyakan angin kayak gitu. Itu akibat dari celah antara jarum dengan head nozzle yang terlalu kecil. Nanti efeknya apa? Pilot jet kita juga nggak bakal bisa ukuran besar ya. Tapi ini cocok untuk settingan yang irit kemarin. Yang tadi kalau yang kebesaran itu cocok untuk settingan boros. Nah, kalau kekecilan ini cocok untuk settingan irit. Karena apa? Kalau celah antara jarum dengan head nozzle ini kecil, kita bisa pakai pilot jet yang ukuran kecil dan tanpa ada gejala RPM gantung ya guys ya. Karena ketika kita setel angin, supply dari sini sedikit, ditambah nanti setelan angin dapatnya sedikit. Ketika gas kita tutup, karena setelan angin di sini anginnya sedikit dan pilot jetnya kecil, itu jadi tetap ideal kayak gitu. Misal kalau terlalu kering, ini misalnya hanya setengah putaran, kita ingin agak basah sedikit, kita memaksakan menaikkan ukuran pilot jet ya. Gara-gara celah ini terlalu kecil, supaya mengejar settingan yang ideal saat nyetel angin, kita naikkan ukuran pilot jet. Nanti akan ketemu misalnya di asalnya pakai pilot jet 38, misalnya ketemu di pilot jet 35, dia setelan anginnya ideal.
yang asalnya kurang dari setengah putaran jadi misalnya 1 putaran setelan angin ya, berkat nambah ukuran pilot jet. Karena celahnya ini kecil ya, ini celahnya terlalu kecil, ketika kita nutup gas itu langsam stabil, nggak ada masalah. Kita gas sedikit itu nggak akan ada masalah ya. Jadi dari RPM nutup sampai kita gas sedikit itu nggak akan ada masalah, tapi akan muncul masalah ketika gas sudah kita tambah sedikit lagi guys. Paling terasa akan saat kita sudah maju, nanti RPM tengahnya akan ngok. Paling kerasa ketika kita akan berpapasan dengan kendaraan lain atau ada angin yang menuju ke motor kita. Ketika ada angin menerpa motor kita itu settingan karbu tiba-tiba ngok dengan sendirinya guys. Itu menandakan si celah antara jarum dengan head nozzle itu terlalu kecil kayak gitu guys. Jadi walaupun kita kejar dengan pilot jet ukurannya yang besar itu nggak akan enak tetap, karena yang bermasalahnya itu ketika skep udah naik, jarum skep udah naik, itu yang bekerja kan head nozzle dengan jarumnya guys. Nah, udah beberapa permasalahan, yang tadi kebesaran, yang barusan kekecilan. Selanjutnya kalau pas yang seperti apa bang? Kalau pas itu pokoknya patokan pilot jet dan main jet yang seperti saya biasa sebutkan. Untuk Suzuki Satria itu pilot jet di ukuran 38 sampai 40, ini untuk karbu P28 ya. Kemudian untuk main jetnya itu sekitaran 115 sampai 120, ini yang nggak ada power jet. Untuk P28 yang non power jet ya, seperti itu ukurannya. Kalau misal pilot jet kita mintanya ukuran 48, berarti itu celah antara jarum dengan head nozzle-nya belum ideal. Kemudian sebaliknya, kalau pilot jet kita minta di bawah ukuran 38, misalnya 35, 30, dan seterusnya ke bawah, berarti itu celah antara head nozzle dengan jarumnya terlalu besar kayak gitu guys. Kalau ideal itu pasti ukuran pilot jet dan main jet segitu, kemudian dari RPM bawah sampai atas nggak akan ada masalah. Nah, contoh perpaduan jarum yang ideal itu yang paling sederhana yaitu head nozzle bawaan karbu PE dengan jarum GL Pro, itu udah paling cocok untuk motor Satria Epos standar. Atau kalau udah yang ganti knalpot racing itu coba jarum JJH, itu juga sangat enak untuk dipakai sehari-hari ya. Kalau jarum bawaan PE itu kurang cocok digunakan untuk motor-motor 4 tak yang kodenya J6ZG kalau nggak salah. Itu nggak cocok untuk mesin-mesin 4 tak karena dia ada pengecilan yang mendadak di tengah jarumnya, itu membuat RPM tengahnya akan berebet, nanti susah ketemu settingan yang enak untuk mesin-mesin 4 tak kayak gitu ya. Mudah-mudahan dimengerti. Jadi kesimpulannya, celah antara jarum dengan head nozzle itu jangan terlalu besar. Kalau masalah kalian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalian tinggal lakukan solusi yang sudah saya sebutkan. Kalau belum ketemu juga silahkan bertanya lagi di kolom komentar, tapi pastikan sesuai ya penjelasan saya dengan apa yang kalian lakukan. Jangan sampai penjelasan saya ke kanan kalian melakukan ke kiri, nanti nggak akan nyambung ya guys ya. Jadi pahami dulu setiap penjelasan saya, baru kalian bertanya di kolom komentar. Mohon maaf banyak sekali komen yang nggak saya bales. Kenapa? Karena jawabannya itu udah ada di video tersebut guys ya, tapi mereka bertanya lagi di kolom komentar. Itu membuktikan kan mereka berarti menonton videonya di skip dan mereka menyekip poin-poin pentingnya. Itu masalahnya. Kalau kita nyekip tapi poin pentingnya udah dapat sih nggak bakal masalah, apalagi yang selalu memperhatikan dari awal sampai akhir videonya dengan teliti, itu pasti akan menemukan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk nyeting-nyeting karbu ya. Jadi sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.